Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya. Semoga kalian suka dengan cerita horor di channel saya ini. Ini adalah kisah nyata yang aku bawakan di malam ini. Kisah tentang teror makhluk goib di salah satu mes perusahaan yang berada tepatnya di Provinsi Aceh. Nah, epiknya teror ini bukan teror biasa. Dan di akhir cerita nanti akan ada plot twist yang tidak tertebak dan betul-betul bikin sedih. Penasaran gak sih kalian sama kisahnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja ke ceritanya. Check it out! Oke guys, jadi kisah yang bakal aku bawakan malam ini adalah cerita teman kita yang namanya Nilam. Nilam ini berasal dari kota Aceh. Halo Nilam. Nah, jadi cerita ini betul-betul dialami sama Nilam pada tahun 2012 lalu. Tepatnya pada saat dia mengikuti suatu program magang. Ceritanya pada tahun itu, Nilam ini merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Aceh. Jurusan kuliahnya si Nilam ini merupakan jurusan yang lumayan penting gitu guys. Jadi yang biasanya memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Makanya pihak kampusnya si Nilam ini mewajibkan mahasiswa di jurusan tersebut untuk menjalani praktek kerja atau magang. Dan karena peraturan magang ini wajib diikuti, mau tidak mau si Nilam ini tetap harus mendaftarkan dirinya ke berbagai perusahaan supaya dia diterima magang di perusahaan itu. Dan setelah melewati proses seleksi, akhirnya si Nilam ini diterima magang di sebuah perusahaan. Oke, gambaran sedikit nih guys yang menurut informasi dari Nilam. Perusahaan ini milik negara yang bergerak di bidang pertambangan, yang pada saat itu terkenal makmur karyawan yang kerja di sana. Bisa dibilang hidupnya langsung terjamin. Dikasih tahu sama si Nilam ini, biasanya karyawan itu mendapatkan rumah dinas di salah satu kompleks yang memiliki fasilitas lengkap. Ada lapangan golfnya, ada food court-nya, ada minimarket, ada kolam renang, ada rumah sakit, bahkan sekolah untuk anak-anak karyawan aja. Ada gitu guys. Makanya si Nilam senang sekali pas tahu bahwa dia diterima magang di perusahaan itu. Kesenangan si Nilam ini juga semakin bertambah pada saat dia tahu bahwa yang diterima di PT itu nggak cuma dia sendiri guys, dia juga bersama dengan 15 mahasiswa lainnya dari jurusan yang sama. Nah, 15 orang itu terdiri dari 4 orang teman seangkatan si Nilam. Terus 11 orangnya ini sisanya itu adik tingkatnya si Nilam. Jadi secara total ada 16 orang termasuk si Nilam yang magang di perusahaan tersebut. By the way, di sini aku nggak akan sebutin semua nama teman-teman yang 16 ini. Tapi setidaknya ada 7 perempuan teman Nilam yang mengalami hal mistis di cerita ini. Jadi aku sebutin yang 7 aja. Pertama, ada si Mala, terus si Luna, Arum, Restu, Dinda, Gusti, sama Mita. Ya semoga kalian ingatlah 7 ini termasuk si Nilam juga. Satu ini berarti yang juga turut mengalami kejadian mistis. Jadi mereka ini direncanakan akan ditempatkan di salah satu mes di perusahaan ini. Yang juga terletak di wilayah Aceh, bukan di pusat kota apa ya. Aku nggak akan sebut daerah di sini, tapi kemungkinan itu adalah kabupaten dengan didampingi oleh seorang mentor bernama Bu Risma. Tapi ya Bu Risma ini nggak tiap hari ada di mes itu. Beliau ini bakal pulang pergi dari mes ke rumahnya dan hanya menengok sesekali ajalah ketika dia ini dibutuhkan. Nah, sampailah di hari yang sudah ditentukan. Mereka pun berangkat ke mes menggunakan bus dan setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sampailah mereka di lokasi ini. Kan di mes ini ya, sesampainya di sana, Nilamnya agak ngerasa terkejut gitu guys waktu nyampe. Kenapa? Karena mewah yang ada dalam pikiran si Nilam ini ternyata berbeda dengan kenyataan mes perusahaan yang ditempatinya sama Nilam beserta teman-temannya.
Nah, mes ini terletak di dataran tinggi di mana halaman belakangnya ini masih dipenuhi perkebunan sawit dan di kanan kiri mes ini ada beberapa rumah dinas karyawan. Tapi hampir semuanya tidak berpenghuni alias kosong melompong. Dan barulah diketahui ternyata mes itu sudah tidak ditempati selama kurang lebih 1 tahun. Makanya begitu melihat bangunan mes dari luarnya, Nilam sama dengan teman-temannya langsung hawanya nggak enak. Ya gitu meskipun sedikit was-was, ya udah Nilam pun mencoba untuk positive thinking dan meyakinkan dirinya kalau magang di sini akan berjalan dengan lancar jaya. Kedatangan rombongan Nilam ini langsung disambut sama kakek-kakek yang merupakan penjaga mes perusahaan tersebut. Mereka langsunglah dipersilahkan masuk dan langsung memilih kamar untuk ditempati. Sekedar informasi, bentuk dari perusahaan itu kayak memanjang dan luas sekali. Katanya ada sekitar 16 kamar tidur dan 6 kamar mandi yang tersusun secara berderet. Dan meskipun jumlah kamarnya cukup untuk mereka tempati sendirian, kan satu orang satu kamar nih, dan mereka ada 16. Sejak awal itu, mereka udah sepakat kalau satu kamar diisi 2 orang aja ya, gak usah sendiri-sendiri, karena mungkin mereka takut atau apalah. Jadi udah dari total 16, yang terpakai cuma 8 kamar saja, sedangkan 8 kamar sisanya memang sengaja dibiarin kosong gitu sama mereka. Kan, nah, di area belakang dekat dapur, wah, ada satu ruangan tertutup horden yang merupakan kamar tidur si kakek tadi yang kakek menyambut mereka itu loh, si penjaga mes. Nah, kakek nyambut mereka dikasih tahu kamarnya ini. Sudah selesai kan ya? Nah, sebelum pergi, si kakek ini pun sempat berpesan sama si kawan-kawan ini, "Kalian kalau butuh apa-apa, panggil saya di belakang ya," kata kakek itu. "Oh iya kek, makasih ya atas bantuannya." Nah, pergilah si kakek ini dan singkat cerita guys, Nilam sama kawan-kawan pun lanjutlah beberes. Mereka bersantai lagi dan menikmatilah itu suasana mes yang ala kadarnya kan. Tapi tidak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan suara si Mala. Teman mereka yang berteriak heboh sambil keluar dari kamar mandi dengan nafas yang terengah-engah. Malah berteriak, "Woi, ada yang ngintipin aku di kamar mandi," katanya. Siapa yang ngintipin? Aku nggak tahu siapa, barusan pas aku mandi, aku dengar ada suara kamera HP motret. Aku nggak tahu siapa. Barusan aku mandi, aku dengar ada suara kamera HP motret aku dari ventilasi, katanya. Salah dengar mungkin. Kami dari tadi di luar sini nggak ada apa-apa kok. Nggak ada orang masuk ke sana kami lihat. Tapi pada saat itu malah ini tetap bilang, "Betulan loh guys, aku dengar ada suara kamera HP cekrek gitu, pokoknya sempatlah terjadi perdebatan sengit nih antara Mala sama kawan-kawannya. Sama-sama mempertahankan diri gitu guys. Jadi akhirnya Malah lah yang mengalah karena dia nggak mau memperpanjang urusan ini. Nah sebenarnya di malam pertama mereka itu sebenarnya udah ngerasakan ada sesuatu yang nggak beres di mesnya. Apalagi beberapa teman Nilam ini juga sempat mendengar desas-desus dari kakak tingkat mereka yang memang sebelumnya tinggal juga di mes itu tahun lalu. Di mana kakak tingkat ini di mes itu sering terjadi kesurupan massal. Dan untuk menghindari hal itu, adik-adik kalian harus jaga sikap. Dilarang untuk menimbulkan kehebohan atau juga bersuara keras. Dan yang harus kalian ingat, kalian dilarang berada di luar mes pada saat maghrib. Itu kata katingnya. Dan akhirnya mereka pun berusaha sebisa mungkin untuk menuruti aturan-aturan itu. Ya udahlah guys, gampang kok, nggak gimana-gimana kali. Bisalah ya kita sepakat ya, jangan langgar peraturan itu, kata mereka. Pokoknya dan betul lah, alhamdulillah semenjak kejadian itu si Malah diintip
atau dicekrek, tadi itu pun mereka sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan yang aneh-aneh. Sampailah pada suatu hari, mereka melakukan kesalahan yang cukup fatal. Apa kesalahannya? Yaitu mereka melanggar peraturan mes. Ya, jadi ceritanya waktu itu hari Minggu, mereka memutuskan untuk ya udahlah kita jalan-jalan sebentar di area food court yang memang masih berada di satu kompleks sama mes itu. Mereka ke sana dengan berjalan kaki meskipun jaraknya cukup jauh lah ya. Dari mes mereka, saking asiknya main tidak terasa waktu menunjukkan hampir maghrib. Tahu kan pesan dari cuttingnya tadi? Mereka langsunglah balik ke mes dengan berlari kencang. Meskipun udah berlari-larian guys, mereka tetap terlambat. Ternyata pas azan berkumandang, mereka belum sampai di mes. Disinilah asal mula semuanya itu terjadi. Sejak saat itu, mereka telat pulang dan mulai ada teror-teror mengerikan yang menghantui Nilam dan teman-temannya. Sekarang aku akan menceritakan satu persatu gangguan apa saja yang dialami sama mereka. Kita mulai dari yang pertama nih. Jadi ceritanya, waktu itu Luna sama Arum yang memang tinggal sekamar ini lagi berada di toilet mes. Dia takut ke toilet ini sendirian. By the way, itu mereka punya satu kebiasaan khusus, yaitu setiap kali keluar kamar, mereka pasti mengunci kamar masing-masing. Nah, hal tersebut mereka lakukan agar terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya aja kayak kehilangan barang atau apalah kayak gitu. Nah, berarti si Luna sama si Arum pada saat ke toilet kamar ini pasti dikunci. Sekembalinya mereka dari kamar mandi, bahwa mereka berdua pun balik ke kamar ya kan. Nah, pas mereka mau masuk kamar, kunci ini tiba-tiba terdengar suara kunci dibuka dari arah dalam kamar. Sebanyak 2 kali cekrek-cekrek, tapi dalam kamar kayak ada orang yang mau ngebuka kunci itu. Siapa yang ada di dalam kamar nih? Kan di kamar nggak ada orang-orang. Mereka berdua ke toilet. Ditambah lagi kunci kamar itu masih ada di tangan Luna. Luna baru mau masuk kan, atur siapa yang ngebuka pintu tuh dari dalam. Ya kan, karena takut mereka berdua pun langsung berlari ke teras dan mengadu ke teman-teman lain yang memang kebetulan lagi nongkrong. Setelah mendengar cerita dari Arum dan Luna, mereka semua juga ikut deg-degan guys, melihat teman-teman yang diliputi ketakutan. Akhirnya Nilam pun bilang, gimana kalau kita bilang aja ke kakek? Katanya kan kalau ada apa-apa disuruh nyari beliau, ya kan? Mendengar saran dari sinilah mereka semua pun setuju. Dan pada saat itu, mereka jalan nih guys rame-rame menuju ke ruangan belakang tadi yang ketutup horden tuh. Ingat kasih kalian yang ruangan tertutup horden? Mereka panggil dari luar. Kakek-kakek tolong kami kek, gitu. Tapi nggak direspon sama sekali sama si kakek ini. Mereka terus menunggu dari luar sambil memanggil-manggil si kakek. Tapi nggak ada sama sekali yang nyaut. Setelah sekian lama tidak mendapatkan jawaban dari si kakek, mereka semua ini akhirnya nekat membuka horden kamar tidur si kakek. Dan kalian tahu, ternyata ruangan yang katanya itu adalah tempat tinggal si kakek tua. Kalian tahu itu apa isinya? Gudang-gudang terbengkalai. Tahu kalian? Benar-benar kayak gudang kosong, nggak sama sekali berpenghuni. Barang-barang yang ada di sana juga itu semua berantakan. Udah berantakan, juga berdebu. Bahkan nggak ada kasur guys di dalam itu. Gudang bukan tempat tidur, bukan tempat tinggal. Pokoknya nggak layak lah itu untuk ditempati tinggal. Masa iya si kakek tinggal di tempat kayak gini? Kata mereka. Ditambah lagi malam itu mereka tidak menemukan keberadaan si kakek. Di momen tersebut mereka semua pun dilanda rasa takut, panik, ngeri semua bercampur jadi satu.
Udahlah, cewek-cewek ya kan, bergetar ya, histeris sembari berlari masuk ke dalam kamarnya Nilam yang memang paling dekat dari dapur itu. Nah, waktu itu si Lunah bilang, "Malam ini kita tidur ramean di sini aja kali. Takut aku masuk ke kamarku. Nggak apa-apa, kita di sini aja semua." Jadi mereka semua itu ber-16 masuk ke dalam satu ruangan yang tidak begitu besar. Si Arum pun di tengah kepanikan, si Arum pun langsung nelfon Bu Risma, pengawas mereka. Pada saat itu, Arum ceritakanlah hitungan semua keanehan yang mereka alami. Nah, untungnya Bu Risma ini berhasil menenangkan mereka dan meminta mereka untuk tetap tenang. Udahlah anak-anakku, udah kalian balik aja ke kamar masing-masing. Nggak ada apa-apa kok, kalian banyakin zikir aja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya nak. Ya, kata ibu itu. Dan setelah ditenangkan sama Ibu Risma, mereka pun akhirnya berani kembali lagi ke kamar masing-masing untuk tidur. Dan alhamdulillah malam itu nggak ada gangguan apa-apa lagi. Nah, selain yang tadi kunci terbuka dari dalam itu, sehingga mereka pun bisa beristirahat dengan nyenyak. Ya, belum selesai, tapi terus keesokan harinya, pas pagi itu mereka pun berkumpul di ruang tamu untuk sarapan pagi. Nah, mereka lihat nih keberadaan si kakek. Dan si Nilam yang penasaran, dia pun langsung nanya si kakek. "Kek, kemarin malam kakek kemana aja? Kami cari-cari kakek, kok nggak ada?" "Oh, kalau malam, saya selalu berada di ladang belakang rumah, Mbak. Saya nggak tidur di sini," kata si kakek. Nilam sama teman-temannya tidak banyak komentar. Mereka tidak menanyakan soal gudang terbengkalai yang katanya tempat tinggal si kakek itu. Nggak ada tuh yang berani nanya. Udahlah ya, selesai sarapan mereka pun langsung pergi lagi ke kantor perusahaan itu untuk menjalani magang seperti biasa. Ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore, mereka baliklah ke mes perusahaan itu. Akan tetapi malam harinya muncul lagi gangguan yang menghantui mereka. Jadi ceritanya nih guys, yang malam itu mereka kan tidur di kamar masing-masing. Sekitar jam setengah 2 malam, mereka dikejutkan oleh suara Arum yang tiba-tiba menangis. Baru aja menangis histeris, gak lama kemudian suara tangisan itu berubah menjadi suara ketawa melengking. Mereka semua yang pada kaget langsung pergilah ke kamarnya si Arum dan mendapati kalau Arum ternyata betul kesurupan. Mereka semua langsung berinisiatif pergi ke pos satpam dan melaporkan apa yang terjadi sama si Arum. "Bapak-bapak, tolong, ada teman kami kesurupan." Nggak pakai lama, Pak Dwi dan Pak Satpam pun langsung bergegas ke mes untuk mengecek kondisi Arum di kamarnya. Pak Dwi pun langsung membacakan doa-doa untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya si Arum. Dan alhamdulillahnya Arum pun langsung tersadar dan kembali tenang. Setelah situasi dirasa cukup aman, Pak Dwi pamitlah balik ke pos satpam lagi. Sedangkan anak-anak yang lain kembali tidur meskipun dengan perasaan yang was-was. Pokoknya nih ya, semenjak kejadian itu, pada malam-malam berikutnya, hampir semua dari mereka mengalami kesurupan secara bergantian. Betul, di malam kedua gantian Dinda kesurupan. Tapi bedanya riwayat Dinda ini dirasuki oleh sosok yang berbeda dengan sosok yang merasuki Arum. Tapi meskipun sosoknya beda, waktu kejadian kesurupan lagi-lagi terjadi di sekitar jam setengah 2 malam. Kemarin jam setengah 2 waktu kesurupan si Dinda. Tiba-tiba tertawa dengan suara yang sangat besar dan sangat melengking. Yang sekamar sama si Dinda pun langsunglah dia keluar kamar untuk mencari bantuan. Akhirnya mereka memanggil Pak Dwi lagi. Pak Satpam yang memang lagi kebetulan, dia juga yang jaga. Datanglah Pak Dwi nggak sendirian, tapi dia membawa 5 kawannya yang bersama-sama Satpam juga pergi ke mes mereka. Di saat mereka mau mengangkat tubuhnya Dinda,
untuk dibawa ke ruang tamu. Mereka semua gak kuat, berat sekali badan si Dinda katanya. Akhirnya dengan terpaksa Dinda pun langsung diobati di dalam kamar aja. Gak lama kemudian, Dinda pun sadar dan keadaan kembali normal. Sampai di sini kalian para pendengar cerita ini sadar nggak kalau kesurupan itu selalu terjadi pada salah satu teman sekamar? Arum kan sekamar sama Luna. Nah di malam pertama si Arum yang kesurupan. Terus Dinda segala marah sama si Restu. Besok kan ya gantian pula, Dinda yang kesurupan ya. Alurnya begitu terus juga, satu kamarnya pasti ada yang kesurupan. Dan ini malam ketiga. Nanti di kamar siapa? Di kamar ini kamar A sama kamar B. Nanti A yang kesurupan. Besok malam keempat kayak gitu terus. Semuanya saking seringnya gangguan itu terjadi. Akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat semacam password ya. Password sebelum masuk ke dalam kamar. Nah, passwordnya tersebut guys digunakan sebagai tanda kalau mereka betul-betul manusia. Bukan sosok yang lagi nyamar-nyamar gitu guys. Ya kan, hal-hal ini bertujuan untuk mencegah kesurupan bergilir. Dan passwordnya itu mereka sepakat dengan kata sate ayam. Sate ayam. Jadi misalnya si A sekamar sama si B. Setiap kali si A ini habis dari luar, dia mau masuk ke dalam kamar B, yang ada dalam kamar itu harus nanya dulu. Aku mau masuk ya. Apa dulu passwordnya? Nanti baru si A jawab. Sate ayam, betul. Si A ini kalau misalnya dijawab dengan benar, barulah kawan yang di dalam ini boleh ngebukain pintu dan memperbolehkan si kawannya ini masuk. Kayak gitu. Waduh sepakat kata mereka. Alhamdulillah hal ini cukup efektif dan gak ada lagi tuh ceritanya teman sekamar mereka tiba-tiba kesurupan kayak kemarin-kemarin. Gak ada. Oh, tapi sayangnya suatu hari ada satu kejadian yang betul-betul membuat mereka dilanda kegerian. Luar biasa lagi. Ini singkat tapi seram. Suatu hari Dinda ini ngetoklah pintu kamar. Dia kan mau masuk kamar. Tok, tok, tok. Nah, dalam kan si Restu nih. Si Restu nanya lah. Oh Dinda, passwordnya apa Din? Kata si Restu. Dan kalian tahu Dinda jawab apa? Babi. Suara ketawa si Dinda itu pun seram sekali, melengking sekali gitu. Nah, Restu yang mendengar jawaban tersebut pun langsung menangislah sekejar-kejarnya. Karena dia tahu yang ada di depan kamar itu bukan Dinda yang asli. Dinda ini memutar ayat-ayat kursi dari laptopnya dan mendekatkan laptop itu ke arah pintu. Mendengar lantunan ayat-ayat kursi, Dinda yang ada di luar itu justru berteriak marah. Wah, kurang ajar kau ya. Cepat matikan suara itu. Matikan, matikan, katanya. Restu jelas tidak mempedulikan permintaan Dinda. Dia justru semakin memperbesar volume dari laptopnya itu. Kehebohan Dinda sama Restu itu ternyata pas didengar sama teman-teman yang lainnya. Mereka pun langsung bergegas menuju ke kamarnya si Dinda dan mendapati Dinda sedang berdiri di depan pintu kamar dalam kondisi kerasukan. Matanya melotot tajam, wajahnya merah. Dinda ini terlihat sangat marah dan bermaksud ingin mendobrak pintu kamarnya. Dan rupanya sosok yang masuk ke dalam tubuhnya Dinda itu enggak terima diputar ayat suci Al-Quran sama si Restu. Untungnya waktu itu si Dinda langsung ditarik sama Bu Risma yang memang kebetulan malam itu berkunjung ke mes. Bu Risma pun berusaha untuk menenangkan Dinda dan membacakan beberapa ayat suci. Gak lama kemudian Dinda pun kembali lagi sadar. Nah sampai sini apakah gangguan berhenti? Tidak. Belum guys, gangguan yang akan mereka alami selanjutnya ini justru semakin kayak gak masuk akal gitu. Parahnya lagi, teror kali ini cukup membahayakan nyawa salah satu temannya Nilam. Nah seperti yang aku bilang tadi, hampir semua mahasiswi yang magang di mes itu selalu diteror. Diteror dengan makhluk gaib.
Tapi dari semua orang hanya adik tingkat Nilam yang bernama Mita lah yang mengalami gangguan teror cukup serius. By the way, si Mita ini memang dikenal karakternya cukup pendiam. Anak ini memang kalem. Nanti misalnya di saat teman-teman lainnya heboh karena gangguan mistis, buat si Mita ini justru enggak banyak bereaksi. Jadi dia agak yang lebih kalem gitu, nggak terlalu heboh ya. Nah, pada suatu hari, wanita ini mendadak sakit dan meminta izin kepada Bu Risma untuk tidak masuk magang selama 1 hari. Diizinin tuh sama Bu Risma, di mana hari itu Mita pun beristirahat full di mes. Tapi karena kondisinya nggak kunjung membaik, akhirnya dia diantarkanlah pergi ke salah satu rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata setelah dicek, Mita ini mengalami suatu penyakit lambung yang mengharuskan dirinya menjalani rawat inap. Ya, setelah beberapa hari di opname, Mita pun akhirnya baikan nih. Dan dia balik lagi ke mes. Soalnya waktu itu tugas magangnya memang masih belum selesai. Jadi nggak balik ke rumah, baliknya langsung ke mes. Wah, entah kenapa sikapnya Mita ini jadi makin hari semakin aneh. Gimana anehnya, si Mita ini dulunya kan aman-aman aja. Dia nggak pernah kesurupan atau juga mengalami gangguan secara tiba-tiba. Tiba-tiba si Mita ini jadi sering jatuh pingsan. Ketika kembali sadar, Mita selalu matanya dalam keadaan terpejam. Tangannya bengkok, mohon maaf untuk tangannya seperti orang yang kena stroke. Tapi selain itu juga, Mita selalu mengunci mulutnya rapat-rapat, dengan mata yang melotot ke atas dan yang kasihannya, di saat Mita mencoba untuk membuka mulutnya, seringkali keluar buih-buih warna kuning. Dari mulutnya dan parahnya lagi, di leher Mita ini ditemukan juga macam bekas luka, kayak abis dicekik kayak gitu. Saking parahnya kondisi si Mita ini, teman-teman yang lain pun jadi takut mendekat. Satu-satunya orang yang berani mendekat yaitu Nilam. Waktu itu aku nggak tega sama si Mita, cuma kalau nggak digituin, nggak terurus dia kan. Akhirnya kebetulan saja yang bersedia menyuapin makanan dan juga ngebantuin si Mita ini adalah Nilam. Semakin hari bukannya membaik kondisi si Mita ini, justru semakin parah. Dan di saat Nilam berusaha menyuapkan nasi, bibir Mita sama sekali nggak mau terbuka. Dan hal ini berakibat kondisi Mita yang melemah karena kurangnya asupan makanan. Nggak tega sama keadaan Mita yang terus-terusan memburuk. Akhirnya mereka pun mengabari pihak kampus perihal kondisinya Mita. Terus mendapatkan laporan dari keadaan si Mita, pihak kampus pun langsung meneruskannya ke keluarga Mita. Dan di hari itu juga pihak kampus memutuskan kalau Mita diperbolehkan tidak melanjutkan magang, dengan kata lain, jadi kayak boleh pulang duluan. By the way, rumahnya si Mita ini juga lumayan jauh. Katanya paling tidak membutuhkan waktu 10 jam perjalanan dari rumahnya menuju ke mes. Sembari menunggu keluarga si Mita datang, mereka beraktivitas. Yang lain sedangkan si Mita sendiri ini direbahkan di kursi ruang tamu. Agar kondisinya mudah dipantau, biar nggak di dalam kamar terus. Memasuki waktu zuhur, mereka pun bergegas melaksanakan sholat. Nah, dari sekian banyak orang di sana, entah kenapa, hanya Gusti nih yang tiba-tiba pengen melaksanakan sholat di ruang tamu. Padahal sebenarnya di mes ada musola, dan biasanya mereka pun sholat di musola itu. Kenapa si Gusti ini mau sholatnya di ruang tamu? Waktu ditanyain sama teman-teman yang lain, Gusti, kenapa nggak sholat di musola aja? Kata kawan-kawannya. Nggak apa-apa kok, kata si Gusti. Enggak apa-apa, emang pengen di sini sambil nemenin si Mita, kata dia. Sholatlah si Gusti di sana sendirian, pas depan TV di ruang tamu sholatnya. Mita tidur di sofa, di saat yang bersamaan Nilam sama Malah lagi makan siang nih di ruang makan, yang memang gak jauh dari ruang tamu. Dan lokasi meja makannya si Nilam ini sama-sama menghadap ke barat. Jadi posisinya kalau mereka duduk di meja nih ya, mereka bisa melihat punggung si Gusti lagi sholat.
Jadi si Gusti ini ngebelakangin mereka. Kebayang nggak ya untuk posisi mereka, si Gusti lagi sholat dan si Mita dengan temannya lagi makan. Mereka makan biasa-biasa saja. Mereka menikmati makanannya sampai semakin lama mereka berdua merasa ada sesuatu yang aneh. Kok si Gusti sholatnya nggak selesai-selesai? Entah berapa kali dia ruku, bangun, sujud dari tadi. Si Malah yang ngerasa ada yang janggal, nanyalah itu si Gusti. Gusti sholat apa? Kok nggak selesai-selesai? Udah kayak sholat tarawih. Dia lama sekali memang lagi kusyuk dia, kata si Nilam. Udah dibiarin begitulah, nggak lama kemudian selesai ini sholatnya terus terdengar suara si Gusti lagi ngaji. Nah awalnya suaranya normal-normal saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya masih enak lah ya didengar. Tapi kalian tahu beberapa menit kemudian suara Gusti ini tiba-tiba makin terdengar berbeda. Dan semakin kencang kalian tahu suara Gusti ini mendadak berubah dengan intonasi yang sangat cepat. Si Gusti membaca Al-Quran tanpa spasi. Kayak gitu padahal nggak biasanya Gusti ngaji dengan intonasi semacam itu. Dan nggak boleh juga baca Al-Quran kayak gitu, ya kan? Dia membaca apa? Dan di momen tersebut, teman-teman yang langsunglah nyamperin si Gusti, yang lain juga dengar si Gusti. Kok kenapa Gusti? Bacain yang benar lah. Dan kalian tahu, bukannya menjawab, si Gusti ini justru merespon dengan tepuk tangan. Saat itulah mereka menyadari kalau Gusti ternyata kesurupan. Dan gak cuma Gusti aja, Mita yang terbaring di sofa itu juga dalam kondisi yang tidak kalah parahnya kesurupan. Pokoknya saat itu masih siang dan langsung menelpon Bu Risma lagi dan mengabarkan situasi mereka di sana. Ibu, Gusti sama Mita kesurupan lagi, Bu. Ibu Risma ikutan panik. Udah, kau tenang. Ibu janji bakal datang ke masjid. Ibu bawa ustadz kenalan ibu, katanya. Iya, Bu. Cepat ya, Bu. Ya udah, Nak. Tenang-tenangkan kawan-kawan di sana ya. Nilam dan mereka semua pun hanya bisa menunggu kedatangan Bu Risma. Sembari melantunkan doa-doa sebisanya, singkat cerita, Bu Risma pun datang bersama 7 orang ustadznya. Tanpa berlama-lama, ketujuh ustadz tersebut pun langsung mengeluarkan sosok yang merasuki tubuhnya Gusti dan juga Mita. Badan Gusti ini dipegangin dan dibacakan juga beberapa ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah, tidak lama kemudian Gusti sadar. Memang masih agak lemas. Nah, meskipun si Gusti sadar, ternyata si Mita ini masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Belum sadar si Mita, para ustadz kembali membacakan doa-doa untuk Mita. Tapi sayangnya dia semakin kehilangan kesadaran. Terus salah satu ustadz di sana bilang, aduh, yang anak ini agak susah, makhluk ini gak mau keluar dari badannya Mita, kata ustadz itu. Di momen tersebut mereka semua udah ngerasa putus asa, udah capek sekali. Dengan gangguan-gangguan yang menimpa mereka sejak hari pertama datang ke mes itu, akhirnya di depan Bu Risma, Nilam didukung dengan teman-teman yang lain pun mengajukan, Ibu, kami mau pindah mes. Kami betul-betul kapok tinggal di sini, Bu. Dan untungnya permintaan tersebut langsung disetujui sama perusahaan itu. Dan mereka pun mengupayakan agar anak-anak magang ini dipindahkan sementara ke mes yang lain. Tapi sayangnya permintaan itu bisa dibilang sudah terlambat, di mana di hari itu hingga memasuki waktu maghrib, Pak Ustadz masih terus berupaya untuk menyadarkan si Mita. Namun upaya tersebut harus dijeda. Sementara karena mereka kan harus melakukan sholat maghrib secara berjamaah dan Mita dibiarkan dulu, ditinggalin sama teman yang lagi nggak sholat. Nah selepas sholat maghrib, wah, ada sesuatu yang seperti menggerakkan hati Nilam ini. Di mana Nilam ingin sekali bergegas langsung menghampiri Mita yang memang masih baring lemas di sofa.
Pada saat itu, Nilam melihat mata si Mita ini tampak kelelahan dan masih memejamkan matanya. Akan tetapi setelah diperhatikan lebih jeli, bibir Mita ini udah berubah membiru. Di momen inilah Nilam langsung menangis histeris dan membuat semua orang terkejut. Pas didatangin banyak orang, Nilam tuh cuma bisa menunjuk ke arah Mita. Mereka semua pun langsung kaget mendapati kondisi Mita yang memang sudah agak kaku. Tanpa berlama-lama, mereka pun langsung menelpon ambulans dan membawa Mita ke rumah sakit terdekat. Bu Risma yang melihat kepanikan murid-muridnya ini pun langsung berusaha menenangkan. Udah nah, udah nggak apa-apa. Insya Allah semuanya bakal baik-baik aja. Kalian istirahatlah dulu. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di ruang tamu, sembari berdoa untuk kesembuhan Mita. Mita dibawa ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian ada satu kabar duka yang betul-betul membuat hati mereka semua hancur. Ya, jadi malam itu beberapa jam setelah dibawa ke rumah sakit, mereka mendapatkan kabar kalau si Mita sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Meninggal. Mendengar berita itu, mereka pun beramai-ramai pergi ke rumah sakit tempat Mita ini dirawat. Dan sesampainya di sana, keadaan pun betul-betul jadi balik kayak lagi di mana keluarga Mita yang sementara berjalan menuju ke rumah sakit dan mereka setibanya di sana protes marah besar. Keluarga Mita yang tidak terima melihat kondisi Mita seperti itu langsung menuntut penjelasan dari pihak kampus, dan gak pihak kampus saja, rumah sakit juga. Kok bisa anakku meninggal tadi? Gimana gak hancur perasaan hati orang tuanya guys? Kawan-kawan Nilam yang melihat pemandangan itu juga gak kuasa menahan tangis. Ya gimana guys, mereka sendiri gak nyangka tuh kalau kondisi Mita ini bisa separah itu. Hingga harus kehilangan nyawa. Pokoknya suasana malam itu sangat rumit, heboh, sampai-sampai banyak wartawan berdatangan untuk meliput dan sebenarnya kisah ini sudah pernah masuk di berita. Tapi nggak usah saya sebutin beritanya di mana dan di stasiun TV apa. Di malam yang sama, di malam kematian Mita ini pun pihak kampus langsung membubarkan program magang dan meminta ke-15 mahasiswa lainnya ini untuk pulang langsung ke rumah masing-masing. Pihak kampus nggak mau ambil resiko yang lebih besar lagi. Malam itu mereka semua ber-15 orang ini pun meninggalkan mes perusahaan tadi. Sekembalinya di rumah ini, Nilam langsung menceritakan kejadian yang baru saja dialami ke keluarganya. Mereka semua terkejut. Gak ada yang menyangka kalau ternyata program magang di mes perusahaan itu memakan korban jiwa. Dan pada saat menceritakan itu ke keluarganya, dengan hati-hati, adiknya Nilam yang memang indigo sama hal-hal gaib itu langsung bilang ke Nilam, "Kak, aku ada mau bilang sesuatu, tapi kakak simpan infonya. Simpan infonya rapat-rapat dulu ya, soalnya aku cuma mau menyampaikan berdasarkan apa yang aku lihat," katanya. "Apa dek?" kata Nilam. "Nggak tahu nih, ini pasti adekku mau ngomong sesuatu." Nah, barulah pada saat itu adanya Nilam pun cerita nih. Nih ya, kalau almarhum Mita sebenarnya itu kayak sudah diincar oleh salah satu sosok penghuni mes. Nah, sosok itu adalah nenek-nenek tua yang memang menjadi penghuni kamar yang ditempati si Mita. Nah, nenek tua ini dari awal memang sudah terobsesi menjadikan si Mita ini sebagai cucunya. Nenek ini pun berusaha untuk memasuki tubuhnya si Mita, tapi selalu gagal. Hingga akhirnya di momen itu mereka pulang telat pas azan maghrib itu. Kalian masih ingat nggak sih yang saat mereka pulang maghrib beramai-ramai? Nah, disitulah si nenek tua ini akhirnya punya kesempatan untuk merasuki Mita, yang kondisi tubuhnya saat itu sedang lemah. Dan kalian tahu sosok ini ternyata dulunya meninggal dalam keadaan stroke. Mungkin itulah penyebabnya kenapa setiap kali Mita pingsan, tangan selalu bengkok, mulutnya suka kekunci. Astagfirullahaladzim, pokoknya sejak merasuki itu, jadi kayak gak mau pergi gitu.
nempel terus pokoknya. Sampai udah diusir sama Pak Ustadz tadi kan, nggak mau pergi. Tapi itu dari sisi penglihatan adiknya. Meskipun demikian, ada perdebatan cukup sengit dari beberapa pihak perihal penyebab kematian Mita, kata Nilam. Ada pihak yang percaya kalau si Mita ini meninggal karena unsur diganggu makhluk gaib. Sedangkan secara medis, dokter memastikan kalau Mita ini meninggal dunia karena sakit. Apapun itu penyebabnya, kembalilah keyakinan kalian masing-masing. Kalian di kubu yang percaya gaib atau yang mempercayai dengan medis. Tapi yang jelas di sini, aku ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Mita. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan by the way, untuk nama Mita di cerita ini sudah saya samarkan, bukan nama asli. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Mita, semoga diberikan keikhlasan dan ketabahan seluas-luasnya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, jadi untuk cerita tentang Nilam dan kawan-kawannya yang mendapatkan serangkaian gangguan teror atau gangguan gaib waktu magang di sebuah perusahaan, cerita ini semacam diingatkan kembali untuk tetap selalu menjaga sikap, tutur kata, serta perilaku dimanapun kita berada. Dan sama jangan lupa untuk selalu bersenantiasa berpikir agar terhindar dari gangguan makhluk yang menyesatkan itu. Dan semenjak Mita wafat, pihak kampus langsung menggelar doa bersama untuk almarhum Mita. Dan di saat proses doa ini berlangsung di aula kampus, menurut penuturan Nilam, sempat terjadi kesurupan massal di sana yang menimpa beberapa mahasiswi. Entah ada hubungannya sama makhluk gaib dari perusahaan itu atau enggak ya, wallahu a'lam. Sekali lagi terima kasih buat Nilam yang sudah ingin menceritakan atau berbagi pengalaman kepada kami semua. Semoga kami sama-sama bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Dan saya juga pesan mohon untuk teman-teman yang mendengarkan cerita ini, kalau misalnya ada dari kalian yang tahu informasi atau soal tempat mes di perusahaan di mana berada tepatnya, tolong jangan diinformasikan di kolom komentar. Ini adalah permintaan dari Nilam. Ayolah kita sama-sama menghargai atau menghormati juga keluarga almarhum, sama juga tidak usah terlalu mengekspos nama perusahaannya ini, biar kita sama-sama enak. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya, nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama nonton informasi menarik dan menegangkan dari channel saya. See you next video. Bye-bye.